Satu orang pingsan akibat menghirup asap tebal saat kebakaran melalap warung Tegal di Jalan Keramat Pulo, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas di dapur. Sebuah warung Tegal atau warteg di Jalan Keramat Pulo Dalam Senen, Jakarta Pusat ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari area dapur dan melalap seluruh bangunan. Meski pemilik dan semua pegawai bisa menyelamatkan diri, namun salah seorang pegawai harus dievakuasi ke rumah sakit lantaran jatuh pingsan karena menghirup asap pekat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG saat digunakan untuk memasak. Api bisa dijinakan selang setengah jam kemudian. Akibat kebakaran ditaksir kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Dua wanita panik saat mengetahui dibututi pria yang diduga begal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usai viral, ternyata pria itu adalah anggota polisi yang curiga dengan kendaraan yang ditumpangi korban. Guys, ini ada pembegalan guys. Di jalan mana nih? Dua wanita yang tengah naik taksi online ketakutan saat melihat seorang pria bermotor terus mengikuti kendaraan mereka di Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan salah satu wanita menyatakan jika pemotor merupakan pelaku begal yang akan beraksi. Pelaku bahkan sempat meminta kendaraan untuk berhenti, namun beruntung keduanya berhasil lolos setelah masuk parkiran sebuah apartemen. Usai viral, polisi dari Polsek menyatakan pemotor bukanlah pelaku begal, melainkan anggota Serse Narkoba Polsek Menteng yang meminta kendaraan berhenti karena tidak memasang plat nomor kendaraan di bagian belakang, padahal ia sudah menunjukkan identitas terlebih dahulu. Awalnya bermula dari Jalan Cikini, anggota kita lagi ngidik, ternyata ada mobil yang tidak memakai plat nomor. Ya, sehingga dibutuhin, disuruh ditunjukkan identitas, namun tidak mau berhenti. Kedua wanita penumpang taksi pun langsung mendatangi Polsek Menteng untuk klarifikasi dan meminta maaf. Kedua pihak pun sepakat damai dan saling memaafkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, pendistribusian makan bergizi gratis atau MBG tahap awal untuk 14 sekolah di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT terlambat 3 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Akibatnya siswa yang telah berharap mendapat makan bergizi gratis pun kelaparan. Siswa-siswi kelas 1 dan 2 SDK Marsudirini di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT sudah menunggu makanan bergizi gratis sejak pagi tanpa kelelahan dan kelaparan. Bahkan di antara mereka ada yang tertidur di kelas akibat menahan lapar sejak pagi. Sesuai jadwal, seharusnya siswa-siswi SDK Marsudirini makan tepat jam 9.30 WITA, namun makanan terlambat diantar atau molor hingga jam 12 siang. Kepala Sekolah SDK Marsudirini, Suster Maela, mengatakan semua siswa tidak membawa bekal makanan dengan harapan mereka akan mendapatkan makan bergizi pada tahap awal ini. Sudah sekarang jam 11.46 menit, artinya jam menuju pukul 12 tengah hari. Anak belum makan karena mereka sudah mendengar pesan dari kami melanjutkan pesan dari Dapur Yabiku bahwa tidak boleh membawa makanan. Ya, kalau toleransi lewat 15 sampai setengah jam untuk anak kecil itu mungkin agak sedikit wajar. Tapi kalau sudah lebih 2,5 jam ini tidak wajar. Orang dewasa pun tentu kita merasa sangat kelaparan kalau belum makan dari pagi. Beberapa di antara siswa dijemput orang tua memilih untuk pulang, tidak lagi menunggu jatah makan. Mereka mengaku kelaparan karena tidak sempat sarapan pagi ataupun membawa uang jajan. Pihak pengelola program termasuk Badan Gizi Nasional maupun Dapur Yabinku NTT mengakui adanya kendala dalam distribusi makanan pada tahap awal. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, Ainus melaporkan. Sementara itu, aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang digelar pelajar Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Aksi unjuk rasa menolak makan bergizi gratis yang diikuti ribuan pelajar SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berujung ricuh. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Gratis! Tolong gratis! Tolong gratis! Massa awalnya bergerak dari sekolah mereka menuju ke kantor DPRD Jayawijaya. Dalam orasinya mereka menolak program makan bergizi gratis dan menuntut agar dana yang ada dialihkan untuk pendidikan gratis. Menurut massa, pendidikan gratis jauh lebih penting untuk menunjang sumber daya manusia karena akses pendidikan berkualitas di Papua masih terbatas. Sempat terjadi cekcok antara pelajar dan polisi karena saat siswa menyampaikan orasi terhalang oleh barikade. Namun usai adanya negosiasi, para pelajar bisa berorasi ke kantor DPRD Jayawijaya dan kantor Gubernur Papua Pegunungan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Massa kemudian berkumpul di Tugu Salib Wamena dan menyampaikan aspirasi mereka dengan damai. Dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Freddy Duboba, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Surat edaran Kepala SPPG Sumeneb tidak menjelaskan secara rinci kepada pihak sekolah penerima MBG. Baru berjalan sebulan menikmati program makanan bergizi gratis atau MBG, siswa Min 1 Sumeneb harus kembali membawa bekal makanan sendiri. Terhitung Senin 17 Februari 2025, program MBG di Sumeneb dihentikan sementara. Pengumuman pemberhentian sementara program MBG disampaikan SPPG Kabupaten Sumeneb kepada seluruh kepala sekolah melalui grup WhatsApp penerima manfaat MBG. Kepala Min Sumeneb, Didik Santoso mengatakan, pihak sekolah menerima informasi pemberhentian sementara MBG pada Sabtu lalu dan langsung menyampaikan ke orang tua siswa untuk menyiapkan bekal sendiri. Dari awal, alhamdulillah lancar. Distribusi itu pukul setengah 9, jam 9 sudah sampai. Dan itu dimakan sama anak-anak pada waktu istirahat. Ada beberapa wali murid yang nanya. Dan juga termasuk saya sendiri nanya di grup itu, apakah ini berhenti sementara atau sampai kapan? Ternyata jawabannya dari Kepala SPPG memang sampai ada pengumuman lebih lanjut. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur dimulai sejak tanggal 13 Januari 2025 dengan jumlah lembaga penerima manfaat sebanyak 18 lembaga. Hingga berita ini ditulis, Kepala SPPG Kabupaten Sumeneb, Kolilur Rahman, belum dapat dikonfirmasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap digelar di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada 13 tuntutan yang diajukan mahasiswa, termasuk menolak efisiensi anggaran pendidikan dan kesehatan. Massa yang tergabung dalam BEM Mahasiswa se-Indonesia menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin siang. Massa bertahan hingga malam hari sebelum akhirnya membubarkan diri menunggu perwakilan dari pemerintah untuk menemui mereka. Dalam aksi ini ada 13 tuntutan yang disampaikan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Cuman itu. Sementara itu, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Surabaya, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa bermula saat mahasiswa membakar keranda dan ban bekas. Namun polisi langsung memadamkannya dengan alat pemadam api ringan. Mahasiswa pun tak terima dan meluapkan emosinya dengan melempari petugas menggunakan botol air mineral. Triggernya adalah kemarin efisiensi terhadap sektor pendidikan dan kesehatan khususnya, karena kami merasa 2 poin itu sangat penting dan merupakan kebutuhan primer, apalagi pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa Indonesia ini. Tapi ternyata kok malah terdapat efisiensi, itulah yang men-trigger Jawa Timur.
Karena kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di ranah pendidikan, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami. Yang terancam adalah biaya kuliah teman-teman. Sehingga kesempatan untuk kawan-kawan yang meraih atau mau menempuh perguruan tinggi itu justru akan semakin pudar, akan semakin sulit. Sementara itu polisi menyebut kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman antara mahasiswa dengan petugas yang berjaga. Dan pengamanan unjuk rasa dari mahasiswa. Jadi mulai dari awal kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan, mulai dari tahapan yang paling persuasif, kita komunikasi dari mahasiswa, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi aspirasinya, kita bantu untuk komunikasi dengan Ketua DPR. Tadi mengalami awalnya mengalami lancar, kemudian berikutnya ada sedikit miskomunikasi. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan pengamanan ini alhamdulillah lancar semuanya. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pun mereda setelah Ketua DPRD Jawa Timur datang menemui mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan di sejumlah lembaga dan kementerian dilakukan untuk perbaikan. Prabowo menyebut jika ada yang melawan, mereka tidak suka dengan rencana perbaikan yang akan dilakukan. Jadi dengan azas penghematan akhirnya dijadikan satu, kita ternyata negara yang kaya. Negara yang kaya. Terima kasih menteri-menteri saya kerjasama, kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Akibat kontrak tenaga medis pegawai tidak diperpanjang, Puskesmas Maratua di Berau, Kalimantan Timur tidak punya dokter umum dan dokter gigi. Sementara di Pelalawan Riau, ribuan tenaga honorer dirumahkan. Kecamatan Maratua, Berau, Kalimantan Timur krisis tenaga kesehatan. Tidak ada dokter umum dan dokter gigi. Pengumuman tidak adanya tenaga medis terpasang di depan pintu puskesmas. Operasional puskesmas hanya dilayani perawat dan bidan. Ketiadaan tenaga medis terjadi sejak Januari lalu dan membuat warga yang membutuhkan layanan kesehatan terpaksa berobat mandiri ke rumah sakit di pusat kota Berau. Kekosongan dokter terjadi setelah kontrak tenaga medis pegawai tidak diperpanjang. Hal ini akibat regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang pemerintah daerah untuk mengangkat kembali pegawai tidak tetap. Sangat Pak, sangat kesusahan karena Maratua ini kan adalah daerah wisata ya, daerah wisata yang selalu dapat kunjungan bukan hanya dari lokal, tetapi wisatawan dari luar negara juga yang ini. Tentunya memang domain saya sebatas puskesmas. Saya sudah berkoordinasi dengan kabupaten, dari tadi yang saya ceritakan dinas kabupaten maupun ke bupati juga, tetapi sampai saat ini kami menunggu bagaimana solusi atas keadaan dari kami. Sementara itu, Pelalawan Riau, ribuan tenaga honorer lingkup pemerintah Kabupaten Pelalawan dirumahkan mulai Senin kemarin. Ini berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana wajib bagi pemerintah daerah merumahkan tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun atau yang tidak terdaftar di dalam database BKN. Setelah menerima data dari organisasi perangkat daerah atau data dari seluruh kecamatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pelalawan merilis ada 1.007 tenaga honorer yang dirumahkan. Ini ada kebijakan dari pemerintahan untuk mengasih solusi. Duduk bersama kawan-kawan yang telah dirumahkan itu. Disurati juga, kalau seandainya untuk pemberhentian itu secara terhormat lah, ada etika dan moralnya. Masalah gaji gimana? Ini juga pertanyaan dari kawan-kawan, saya mewakili dari kawan-kawan seluruh honorer yang telah dirumahkan. Mereka bertanya juga, gaji dari bulan 1, yang 1 bulan lebih, ini belum dikeluarkan dan ini juga belum ada informasi begitu jelas dari pihak pemerintah tersebut.
Pemda Pelalawan membantah dirumahkannya ribuan pegawai honorer disebabkan 2 tahun belakangan ini Pemda Pelalawan terjadi defisit anggaran. 1.007 itu berasal dari beberapa OPD, seluruh OPD, kecamatan dan lurah. OPD kita berapa nih di Pelalawan ya Pak? OPD kita termasuk kecamatan sebanyak 42. Data 2 tahun nggak ada yang dirumahkan ya Pak ya? Untuk sampai data saat ini. Dari Pelalawan, Riau, dan Berau, Kalimantan Timur, Diki Kurniawan dan Ardi Widya Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang menampilkan sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara berjoget di atas meja viral di media sosial. Video tersebut menuai sorotan dari warganet karena dinilai tak pantas, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Ayo masuk. Publik dihebohkan dengan viralnya video sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Kutai Timur berjoget di atas meja kantor. Dalam video berdurasi 51 detik itu memperlihatkan para pegawai berpesta dengan musik keras dan saweran uang. Rekaman tersebut menuai kritik dari warganet yang menilai tindakan itu tak pantas dilakukan oleh seorang abdi negara, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Menanggapi berita viral yang tersebar luas di media sosial, baik dalam bentuk video maupun foto, ini sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Perilaku oknum ASN yang ada dalam video tersebut sangat tidak patut dicontoh. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan video viral tersebut. Dari Kabupaten Kutai Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. 481 kepala daerah terpilih dikumpulkan di kawasan Monas untuk melaksanakan gladi kotor jelang pelantikan kepala daerah. 481 kepala daerah terpilih dikumpulkan di Monas dan mengikuti latihan baris berbaris yang dikomandoi sejumlah personil polisi. Latihan baris berbaris ini ditunjukkan untuk persiapan pelantikan di Istana Negara pada Kamis mendatang. Dan nantinya para kepala daerah akan berjalan dari Monas menuju Istana Negara secara serentak. Gladi dilakukan selama 2 hari, yakni hari ini dan besok. Oh, siapa? Hakim-hakim ya? Nah pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan Jen Cahyani di Monas, Jakarta. Selamat siang Jen, bagaimana jalannya gladi kotor pelantikan kepala daerah siang ini? Selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk gladi kotor hari ini di kawasan Silang Monas Jakarta saat ini sudah selesai dilaksanakan. Tadi kegiatannya kalau dapat kita ulas ya sejak pagi, tadi sudah dimulai pukul 8 pagi. Para kepala daerah mulai dari gubernur dan wakilnya, kemudian bupati, wali kota dan juga wakilnya berkumpul di sini dan juga duduk di tempat yang sudah disediakan, dan ini duduk secara acak atau random ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, di mana ini tidak ditentukan berdasarkan daerahnya dari timur ke barat dan juga sebaliknya, namun ini secara random. Jadi kepala daerah satu dan yang lainnya dapat berbaur, dan juga tadi suasananya juga hangat. Mereka bersilaturahmi, mengobrol terkait dengan bagaimana nanti prosesi pelantikan yang akan dilakukan pada hari Kamis. Tadi mereka sudah
melakukan latihan baris berbaris ya, mengenakan pakaian santai dan juga diarahkan untuk bagaimana nanti teknis pada saat hari pelantikan ini, karena pada saat hari pelantikan nanti para kepala daerah akan berjalan dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Nah, gladi kotor dan juga gladi bersih ini bertujuan untuk nantinya pada hari pelantikan itu mereka dapat mengikuti secara tertib dan juga teratur, karena pada hari ini gladi kotor para kepala daerah melakukan gladi kotor di sini, yakni latihan baris berbaris di area Silang Monas saja, dan pada esok hari pada gladi bersih mereka sudah diarahkan untuk mengenakan pakaian dinas lengkap dan juga akan melakukan latihan lebih teknis dan juga lebih detail. Jadi pada esok hari akan latihannya berjalan juga dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Mengingat ini ada 481 kepala negara yang mengikuti, jadi diharapkan nantinya dapat berjalan teratur dan juga dapat berjalan dengan lancar pada saat pengucapan sumpah janji di Istana Negara yang dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kalau tadi kita dapat memantau ya, memang suasananya juga sangat tertib dan diharapkan nanti juga akan berjalan dengan tertib. Zila. Baik, terima kasih atas laporannya. Jan Jayani yang melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jelang pelaksanaan retreat para kepala daerah Indonesia, Kompleks Akademi Militer di Kota Magelang, Jawa Tengah mulai melakukan berbagai persiapan. Di Kompleks Akademi Militer, ratusan tenda sudah terpasang dan sudah siap digunakan para kepala daerah yang akan mengikuti rangkaian retreat dan pembekalan. Nantinya para bupati, wali kota hingga gubernur yang sudah dilantik akan mengikuti arahan Asta Cita, Ketahanan Nasional, Wawasan Nasional hingga Wawasan Nusantara dari pemateri mulai dari para menteri, Panglima TNI, Kapolri hingga Presiden. Dan untuk pengamanan, jajaran Kodim 0705 dan Polres Magelang ini juga akan bertugas di ring luar Akmil. Dan pada tanggal 21 Februari nanti, ini di mana para kepala daerah ini juga akan berkumpul terlebih dahulu di depan Akmil, kemudian masuk bersama menggunakan kendaraan. Tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Nah, pada saat kegiatan di glamping nanti kendaraan ada kita siapkan di beberapa titik seperti di lapangan Rindam, lapangan Batalion Armet kita siapkan di sana. Namun nanti disesuaikan kepentingan masing-masing, apakah mau di hotel juga dipersilakan. Dan tentunya saya mengajak kepada semua masyarakat karena event ini event nasional. Rano Karno akan menghadiri agenda retret kepala daerah di Magelang pada 27 Februari 2025. Ia menilai retret ini penting untuk menyamakan persepsi tentang program prioritas pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno, membeberkan alasan tidak ikut Pramono Anung menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Bang Dul mengatakan, Wakil Gubernur diwajibkan hadir pada Kamis tanggal 27 Februari untuk mengikuti acara penutupan keesokan harinya. Menurut Dul, retreat yang diikuti ratusan kepala daerah sebagai upaya memberikan pembekalan dan pemahaman dari pemerintah pusat tentang program Presiden Prabowo Subianto. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Rano Karno juga ingin segera bekerja dan mengatakan sehari pasca dilantik, ia dan Pramono Anung akan langsung bekerja untuk warga Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi sidang lanjutan kasus penembakan pos rental mobil di Tol Tangerang Merak digelar kembali di Pengadilan Militer 208 Jakarta.
Sidang dimulai pada pukul 9 dengan menghadirkan 6 orang saksi. 2 diantaranya adalah anak dari pemilik rental mobil, yakni Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syaputra. Agam dan Rizky dimintai keterangan soal kronologi peristiwa penembakan. Sebelumnya 3 oknum anggota TNI, yakni Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan didakwa terlibat dalam kasus penadahan terkait penembakan di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Untuk mengetahui pemirsa informasi terkini, kita akan tergabung dengan rekan Galuh Pandu yang ada di Pengadilan Mitiara Jakarta Timur. Selamat siang rekan Galuh, ada fakta apa yang disampaikan saksi pada sidang kali ini? Ya, selamat siang Prisa dan pemirsa, bahwa hari ini Pengadilan Militer kembali melakukan sidang lanjutan terhadap pembunuhan kepada bos rental yang melibatkan 3 oknum TNI, dan kali ini adalah pemeriksaan 6 hingga 8 saksi dengan 17 saksi yang dihadirkan di Pengadilan Militer kali ini. 2 saksi sudah diperiksa, yaitu merupakan anak dari bos rental, adalah Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syaputra. Kemudian ada beberapa hal yang disampaikan dalam keterangan yang disampaikan di Pengadilan Militer tersebut. Ya, beberapa diantaranya dapat kami simpulkan ada beberapa fakta, yaitu pada saat proses untuk menghentikan mobil yang dibawa oleh terdakwa pada saat peristiwa terjadi, ini mereka meminta pendampingan polisi, namun polisi tidak memberikan atau tidak mendampingi pada saat TNI atau terdakwa, yaitu menodongkan senjata. Kemudian juga disampaikan bahwa saksi sudah melakukan sesuai dengan prosedur, melakukan somasi, melakukan musyawarah dan juga tindak persuasif, namun namun diacukan oleh para terdakwa. Yang selanjutnya, para saksi juga sebelumnya sudah sering mengalami beberapa kali kasus penggelapan, dan yang kali ini berbeda karena para oknum ini melakukan tindakan yang arogan. Kemudian juga ditemukan fakta bahwa para saksi atau kedua anak bersama dengan owner pada saat itu adalah sudah berusaha untuk menghentikan mobil, namun mobil tersebut tidak berhenti dan mereka mengancam bahwa mengaku sebagai anggota dan memiliki senjata, sehingga ini membuat para saksi mengundurkan diri untuk terus mengejar pelaku. Dan diketahui bahwa secara kronologis pada Januari 2025 ada penembakan yang menewaskan Ilyas Abdurrahman sebagai seorang pemilik usaha rental mobil di rest area 45, dan pada saat ini dilakukan sidang lanjutan dengan 17 saksi. 2 saksi sudah diperiksa, yaitu anak dari pemilik rental, dan selanjutnya akan diperiksa 4 orang saksi yang ada di sekitar kawasan kilometer 45 tempat terjadinya peristiwa. Sementara kembali ke Anda, Prisa. Baik, terima kasih rekan Galuh atas informasi Anda mengenai hasil dari jalannya sidang pada kesempatan kali ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang lansia di Kabupaten Ngawi mengalami kejadian tragis saat ditinggal anaknya berobat ke rumah sakit. Rumah yang dihuninya roboh dan menimpa dirinya. Inilah video amatir warga saat rumah milik Suparmi, nenek berusia 70 tahun, warga Dusun Tawang, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, ambruk lantaran lapuk dimakan usia. Evakuasi sang nenek berlangsung dramatis. Sejumlah warga dan banser yang berada di lokasi berusaha mengeluarkan sang nenek dari dalam reruntuhan material bangunan yang terbuat dari kayu. Korban yang tinggal sendirian selamat, hanya mengalami luka memar pada bagian kepala dan tubuhnya. Menurut tetangga korban hendak ke kamar mandi untuk wudhu. Tiba-tiba rumah ambruk menimpa korban. Mbahnya mau mandi, mau wudhu, mau sholat zuhur, terus tahu-tahu rumahnya roboh. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada angin ya. Roboh, mungkin sudah lapuk sama anaknya. Tapi anaknya tuh sakit di rumah sakit umum. Lagi di rumah sakit. Ya. Kondisi mbahnya gimana sekarang? Sekarang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, mungkin kaget apa ya. Gimana. Kini korban sementara tinggal di rumah anaknya, sedangkan untuk membangun rumahnya kembali, korban tidak memiliki uang. Dari Ngawi, Asfi Manar, iNews melaporkan.
Pemirsa, mobil yang dikemudikan pelajar di bawah umur menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi warung hancur, sementara 2 orang pengunjung warung mengalami luka-luka. Sebuah minibus yang melaju kencang menabrak warung dan sejumlah pengunjung di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terekam CCTV. Seorang remaja yang sedang duduk sempat terpental, sementara seorang pengunjung lainnya tertabrak hingga terjepit badan mobil. Akibatnya kedua korban mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Pemilik warung mengatakan minibus tersebut diketahui dikendarai pelajar di bawah umur yang diduga sedang belajar mengemudi. Yang hancur paling kaca ini sama ini nih, ini juga, ini sama ini hancur semua. Ya kalau kata yang nabraknya sih katanya dia kayak kehilangan kendali gitu, kayak keinjak gasnya gitu. Sama dia juga kayak agak refleks lah gitu ya, mau ngebelok ke kiri gitu ya, gitu. Kasus kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Pengemudi mobil bersedia mengganti semua kerugian dan pengobatan para korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga tangki BBM bocor, sebuah motor terbakar di area SPBU di kawasan Lebo, Sidoarjo, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kobongan bolo, bilang komulbo. Anak kobongan lur, juga motor itu. Api menghanguskan sebuah sepeda motor di area SPBU kawasan Lebo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga tangki BBM bocor saat melakukan pengisian BBM yang membuat percikan api yang muncul dari mesin motor yang terkena tetesan BBM langsung membesar dan membakar kendaraan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun besarnya api sempat membuat panik karyawan dan warga di sekitar SPBU. Tak hanya itu, arus lalu lintas di depan SPBU juga sempat tersendat karena sebagian pengguna jalan yang berhenti untuk menyaksikan kebakaran. Dari tetesan BBM. Tetesan bensin ya? Sepeda motor apa itu? Thunder. Oh, Thunder, sepeda motor laki? Iya. Terus habis itu pas posisi mesin panas, BBM-nya dihidupin. Jadi langsung keluar percikan api tadi. Oh gitu, langsung terbakar tadi ya? Iya, terbakar. Tapi selamat, gak ada apa-apa? Enggak. Korbannya nggak ada? Nggak ada, Pak. Karena tidak ada korban jiwa dan tidak ada fasilitas milik SPBU yang rusak, motor yang hangus tersebut langsung dibawa pulang oleh pemiliknya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk menggelar program tabungan dahsyat berhadiah sebagai bentuk apresiasi atau loyalitas kepada nasabah yang setia menabung di MNC Bank. Undian grand prize berupa 2 unit mobil dan puluhan hadiah istimewa lainnya juga diberikan kepada 12 nasabah MNC Bank yang beruntung dan rutin menabung setiap bulannya. PT MNC Bank Internasional Tbk dengan kode emiten BABP menghadirkan program tabungan dahsyat berhadiah yang digelar di studio RCTI Plus Kebonceruk, Jakarta Barat. Pada undian kali ini, MNC Bank menyerahkan hadiah utama berupa mobil Toyota Fortuner dan Hyundai Stargazer kepada 2 orang nasabah yang beruntung. Tak hanya itu, hadiah istimewa lainnya seperti voucher menginap di Park Hyatt Jakarta dan The Westin Nusa Dua Bali, smartphone, serta uang tunai dengan total 110 juta rupiah juga diberikan terhadap 12 nasabah yang rutin menabung setiap bulannya di MNC Bank. Itu sebenarnya ada 3 acara. Jadi acara pertama itu adalah pengundian tabungan dahsyat. Yang kedua kami memperkenalkan ada tabungan motion cuan dengan bunga 7%. Dan kemudian kami melakukan perubahan terhadap motion bank tampilannya. Sehingga tampilan itu menjadi lebih enak dilihat. Kemudian lebih user friendly juga. Kita berharap masyarakat bisa menikmati bunga yang cukup menarik, bisa menikmati layanan digital yang terintegrasi, bisa menikmati juga berbagai macam keuntungan dalam bertransaksi dengan MNC Bank, khususnya dengan Motion Bank, layanan digital MNC Bank.
Dalam momen ini, MNC Bank juga resmi meluncurkan produk tabungan Motion Cuan yang menawarkan tingkat suku bunga kompetitif hingga 7%. Yuk mari segera menabung di MNC Bank agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik lainnya. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan.